Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semua dimanapun kalian berada? Jaga kesehatan, tetap di rumah aja, patuhi kebijakan pemerintah, dan jangan lupa terapkan social distancing. Hal ini bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran wabah virus corona di Indonesia. Oh iya teman-teman, aku sampai lupa. Jadi perkenalkan, namaku Muhammad Ridul Wasil. Kalian bisa lihat biodata saya di samping sini. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas pengganti UAS mata kuliah manajemen risiko dengan dosen pengampu Ibu Cempaka Pramita. Namun sebelumnya saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Cempaka Pramita yang telah memberikan tugas ini, karena tugas ini begitu berarti bagi kami, dan juga kami mau mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Cempaka Pramita yang telah membimbing kami, khususnya saya pribadi selama 4 bulan di semester 2, yang mana telah membimbing kami dan mengayomi kami dengan ilmu-ilmunya. Langsung saja teman-teman, pada kesempatan kali ini aku bakal ngejelasin mengenai tugas pengganti UAS mata kuliah manajemen risiko, di mana tugasnya yaitu bagaimana sikap dari suatu perusahaan di dalam menyikapi peredaran kasus corona di Indonesia. Nah, di sini saya mengambil sampel dari perusahaan PT Kereta Api Indonesia Persero. Bagaimana sikap, bagaimana kebijakan yang diterapkan oleh PT Kereta Api Indonesia Persero di dalam menyikapi peredaran wabah virus corona atau COVID-19 ini. Program-program apa yang ditawarkan oleh PT Kereta Api Indonesia Persero, dan apa alasan dan tujuan dari PT Kereta Api Indonesia Persero di dalam menerapkan kebijakannya berdasar kepada peraturan pemerintah dan WHO. Nah, ini akan kita bahas satu persatu nantinya. Namun sebelumnya yang perlu kita bahas terlebih dahulu mengenai profil dari Kereta Api Indonesia Persero ini. Asal kalian ketahui, PT KAI, PT Kereta Api Indonesia Persero, yang kita kenal sekarang tidak lantas ada dengan sendirinya. PT KAI hadir di sekeliling kita, datang dengan penuh perjuangan dari para pendahulu kita. Kereta api yang kita kenal sekarang merupakan buah dari hasil perjuangan para pendahulu kita dulu. Pembangunan jalur kereta api pertama dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda, yaitu pada tanggal 17 Juni 1864. Pada waktu itu pembangunan mengalami keberhasilan sehingga terjadi pembangunan di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satunya yaitu pembangunan di sejumlah daerah seperti di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, dan juga di Sulawesi. PT Kereta Api Indonesia yang kita kenal sekarang merupakan transformasi dari berbagai nama-nama kereta api sebelumnya. Dahulu sebelum kereta api dikenal dengan nama PT Kereta Api Indonesia Persero, dahulu Staatspoorwegen. Kemudian setelah diambil alih oleh sekutu, Staatspoorwegen berganti nama menjadi Rikuyu Sokyuku, yang artinya dinas kereta api. Kemudian setelah Jepang juga melakukan penyerahan kepada sekutu, kemudian berganti nama lagi menjadi Staatspoorwegen lagi. Kemudian pada tahun 1950 Staatspoorwegen berganti nama menjadi DKA atau Jawatan Kereta Api. Kemudian berubah nama kembali menjadi PNKA atau Perusahaan Negara Kereta Api.
berganti lagi menjadi PJKA atau Perusahaan Jawatan Kereta Api, dan berubah lagi menjadi Perumka atau Perusahaan Umum Kereta Api. Dan yang terakhir pada tahun 1988 Perumka berganti nama menjadi PT Kereta Api Indonesia Persero, dan nama ini berlaku sampai sekarang. Ada 5 budaya perusahaan yang menjadi ciri khas dari PT Kereta Api Indonesia Persero. Yang pertama itu yaitu menjunjung tinggi profesionalitas, yang kedua integrasi, yang ketiga inovasi, yang keempat keamanan dan keselamatan, dan yang terakhir yaitu pelayanan yang prima. Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Persero dikepalai oleh Bapak Didik Hartantio, dan Komisaris Utama PT Kereta Api Indonesia Persero dikepalai oleh Bapak Yusman Syafi'i Jamal. Kemudian PT Kereta Api Indonesia Persero memiliki 7 anak perusahaan. Yang pertama yaitu PT SK Multiusaha. Nah, perusahaan ini bergerak dalam bidang usaha restorasi kereta api. Jadi begini teman-teman, tak kasih contoh ya. Misalkan ada kereta api yang mengalami kerusakan, maka perusahaan yang melakukan perbaikan terhadap kereta api yang mengalami kerusakan tersebut yaitu PT Reska Multiusaha. Kemudian yang kedua yaitu PT Railing. Nah, perusahaan ini bergerak dalam bidang pengelolaan, pengoperasian, dan pengusahaan kereta api. Yang ketiga yaitu PT Kereta Komuter Indonesia. Perusahaan ini bergerak dalam bidang jasa angkut menggunakan sarana kereta rel listrik. Kemudian yang keempat, PT Kereta Api Pariwisata. Perusahaan ini bergerak dalam bidang pariwisata. Kemudian yang kelima, PT Kereta Api Logistik. Perusahaan ini bergerak dalam bidang pendistribusian barang-barang logistik. Yang keenam yaitu PT Kereta Api Property Management. Nah, perusahaan ini bergerak dalam bidang pengelolaan aset, yaitu properti yang dimiliki oleh PT KAI itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu PT Pilar Sinergi BUMN. Nah, teman-teman, di tengah beredarnya pandemi virus corona di Indonesia, PT Kereta Api Indonesia Persero melakukan berbagai upaya dan kebijakan di dalam menekan peredaran virus corona di Indonesia. Sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah di dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona, PT Kereta Api Indonesia Persero melakukan upaya-upaya manajemen risiko di dalam menyikapi beredarnya virus corona di Indonesia. Adapun upaya-upaya manajemen risiko yang diterapkan sebagai kebijakan PT Kereta Api Indonesia Persero di dalam menyikapi peredaran virus corona di Indonesia yaitu yang pertama yaitu membentuk Satgas atau satuan tugas, di mana tugas dari satuan tugas di sini yaitu memastikan surat edaran direksi dapat terimplementasikan semestinya sesuai dengan kebijakan pemerintah dan juga anjuran dari WHO. Kebijakan yang kedua yaitu melakukan pengukuran suhu tubuh. Adapun tujuan dari pengukuran suhu tubuh di sini yaitu untuk mengetahui suhu tubuh calon penumpang sehingga bisa dinyatakan aman untuk melakukan perjalanan ataupun bepergian. Kebijakan yang ketiga yaitu melarang penumpang yang memiliki suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius sesuai dengan himbauan dan juga apa yang telah disampaikan oleh WHO. Di antara ciri-ciri dari penderita coronavirus yaitu memiliki suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Nah, guna memastikan keselamatan para penumpang yang lain yang dalam kondisi sehat, maka untuk penumpang yang memiliki suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius untuk sementara tidak diperbolehkan. Kebijakan yang selanjutnya yaitu menyediakan hand sanitizer di tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh penumpang. Nah, penyediaan hand sanitizer di sini sangat efektif karena ketika saat kita berada di kereta api,
tentunya kita akan merasa kesulitan di saat kita membutuhkan air. Nah, sebagai pengganti air di dalam mencuci tangan, maka diantisipasi dengan adanya hand sanitizer tersebut. Kebijakan yang selanjutnya yaitu peningkatan frekuensi pembersihan di area-area penumpang. Nah, biasanya area-area tersebut itu seperti di loket pembayaran, ruang tunggu, dan sebagainya. Kemudian kebijakan yang selanjutnya yaitu penyediaan masker bagi orang yang sakit. Nah, untuk hal ini, untuk poin ini ditekankan bagi orang yang mengalami sakit, dihimbau untuk tidak melakukan bepergian. Kebijakan yang selanjutnya yaitu penyemprotan dengan disinfektan setiap 30 menit sekali di area-area yang sering dipegang oleh penumpang. Nah, untuk area-area yang sering dipegang oleh penumpang yaitu biasanya itu di gagang pintu kereta api maupun pojok dari kursi penumpang. Kemudian kebijakan yang selanjutnya yaitu menyediakan masker, hand glove, dan juga APD bagi karyawan. Jadi tidak hanya penumpang yang mendapatkan pelayanan kesehatan dan pencegahan COVID-19, akan tetapi para karyawan perusahaan juga mendapat fasilitas kesehatan yang sama dan juga memadai. Terus kemudian kebijakan yang terakhir dari PT Kereta Api Indonesia Persero yaitu mengadakan sosialisasi. Nah, sosialisasi di sini bisa berupa pencegahan terhadap beredarnya COVID-19 di Indonesia, dan juga yang kedua bagaimana cara menerapkan hidup sehat dan bersih, dan yang terakhir himbauan kepada masyarakat yang sakit untuk memeriksakan diri ke posko kesehatan setempat. Nah, untuk posko di sini banyak sekali, ada posko yang diadakan oleh Kesehatan Republik Indonesia, ada juga posko yang diadakan oleh TNI, ataupun diadakan oleh relawan-relawan yang tersebar di seluruh Indonesia. Selanjutnya, untuk alasan dan tujuan mengapa perusahaan, dalam hal ini PT Kereta Api Indonesia, di dalam menerapkan kebijakannya harus sesuai dengan protokol yang sudah diedarkan oleh kebijakan pemerintah dan juga WHO, karena pemerintah memiliki daya analisis yang lebih kompleks dan menyeluruh dibandingkan perusahaan, apalagi daya analisis yang dikeluarkan oleh WHO. Dan WHO selaku kesehatan dunia lebih mengerti mengenai pandemi virus corona ini. Adapun tujuan perusahaan mendasarkan kebijakannya kepada kebijakan pemerintah dan WHO, yaitu agar kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan dapat tepat sasaran sehingga dapat menekan peredaran virus corona di Indonesia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.